Bayangkan, ini cuaca cerah dengan udara yang hangat. Hari yang pas untuk bermain di pantai dan melepaskan penat. Kamu bisa ajak teman, keluarga, atau kekasih. Namun sendiri pun tak mengapa. Kamu sedang bersantai dan menikmati angin sepoi-sepoi. Lalu, ada yang aneh. Kamu melihat air laut semakin surut. Wah, tanpa kamu sadari, sebuah gelombang raksasa berjalan ke arahmu. Eits, tunggu sebentar. Kira-kira apa yang membuat gelombang laut menjadi sangat besar? Mari kita bongkar. Banyak hal yang dapat terjadi di lautan terbuka. Tsunami misalnya, tinggi tsunami di lautan terbuka sekitar 1 meter dengan jarak antara punggung bukit berkisar 100 hingga 200 km. Ukuran ini 1000 kali lebih besar dari ombak biasa. Kecepatannya setara dengan sebuah pesawat jet. Hanya saja, ketika mencapai pesisir pantai, ukuran tsunami semakin meninggi. Kok bisa ya? Ini terjadi karena massa air didorong oleh gerakan kuat yang singkat dari bawah. Sehingga terjadi pergeseran tajam dengan skala yang besar di lautan. Ini membuat energi seismik menjadi penyebab utama 80% terbentuknya tsunami. Jika sebuah kapal berada tepat di atas pusat gempa, gelombang laut akan menghantam sisi kapal setinggi setengah meter. Namun tenang saja, ini masih aman kok. Tapi lain cerita dengan apa yang terjadi di dalam laut. Di kedalaman laut semuanya akan berguncang dari dasar hingga permukaan, menghasilkan gelombang raksasa yang mengalir ke pantai dengan kecepatan 400 hingga 800 km per jam. Saat mencapai lepas pantai, sebagian gelombang melambat hingga 50 km per jam, menyebabkan sisa massa air naik karena dorongan cepat dari gelombang yang datang dari laut lepas. Semakin dalam lautan, semakin tinggi punggung gelombang. Semakin jauh air yang surut dari pantai, tsunami pun semakin meraksasa. Lantas apa yang dapat kamu lakukan? Tentu saja bertindak dengan cepat. Ketika gelombang mencapai pantai, kecepatannya masih berada di puluhan kilometer per jam. Lalu alarm berbunyi, pertanda tsunami sudah muncul di cakrawala. Di saat ini, kamu memiliki waktu semaksimal 20 menit untuk menyelamatkan diri. Gunakan 20 menit berhargamu untuk menjauh dari pantai, setidaknya dengan jarak 10 km. Jika tidak memungkinkan, kamu bisa memanjat ke atap bangunan atau panjat sebuah pohon yang kamu anggap kuat. Tapi kalau pada akhirnya kamu terjebak di dalam air, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah lepaskan pakaian dan sepatu yang memberatkan tubuhmu. Jika air mulai surut kembali, jangan lekas kembali ke pantai ya, pedikers. Soalnya, daerah itu masih dalam zona bahaya. Hal ini pernah dilakukan oleh penduduk Sever-Kuriles pada tahun 1952. Mereka kembali ke pantai setelah terjadi tsunami. Akibatnya, orang-orang yang selamat dari gelombang pertama tersapu oleh gelombang kedua setinggi 15 hingga 18 meter. Yang perlu kamu ketahui, gelombang pertama tsunami tak selalu yang terbesar, dan gelombang selanjutnya bisa saja datang dalam 2 hingga 3 jam kemudian. Gelombang pertama tsunami bisa saja mengosongkan jalan, menghanyutkan mobil, pohon, hingga semua properti. Namun gelombang kedua tak hanya menghanyutkan seluruh benda, tapi juga menghancurkan bangunan dan apapun yang menghalangi jalannya. Sebagai upaya penyelamatan dini, tidak semata-mata hanya dengan memperhatikan perilaku aneh air laut di awal. Sebab air laut tak selalu surut sebelum tsunami. Informasi paling akurat tentang datangnya bahaya tsunami akan disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sayangnya gelombang seismik bergerak jauh lebih cepat, sedangkan alarm dari BMKG memberitahukan kepada penduduk dalam beberapa saat kemudian, tergantung pada seberapa jauh pusat gempa dari pantai. Pergerakan seismik atau gempa bawah laut yang kuat tak selalu berpotensi tsunami ya, Bedigers. Peningkatan permukaan air di suatu wilayah laut atau samudra adalah perakiraan yang paling akurat. Lalu disertai alarm pemberitahuan dari titik pengukuran yang datang paling lambat
setelah gelombang beraksi. Tapi penyebab tsunami bukan cuman itu ya Bedikers, ada penyebab lain. Misalnya saja yang pernah terjadi di Alaska tahun 1958. 90 juta ton batu dan es runtuh dari pegunungan ke Teluk, membuat air melesat setinggi 524 meter ke udara, menghasilkan gelombang yang menyapu Teluk dan menghempaskan sebuah kapal yang berada 10 km dari pusat kejadian. Wah, parah bukan? Lalu yang pernah terjadi di Indonesia, tsunami yang terbentuk akibat letusan Gunung Krakatau yang maha dahsyat pada abad ke-19. Tsunami ini menghancurkan ribuan kapal dan merenggut puluhan ribu korban jiwa. Ini adalah fenomena langka, di mana berdasarkan statistik, gunung berapi hanyalah penyebab dari sekitar 5% tsunami yang pernah terjadi. Jadi, jangan sekali-kali meremehkan semua kemungkinan walaupun kecil ya. Bergeser ke bulan Desember tahun 2004 yang lalu, ketika tsunami yang terjadi di Pulau Sumatera ini tak hanya menimpa Indonesia, tapi juga 13 negara lainnya. Kejadian ini merenggut lebih dari 200.000 jiwa dengan energi yang setara dengan 20.000 bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima. Gelombang ini menjadi salah satu gelombang tsunami terbesar di dunia. Indonesia cukup lama berkabung waktu itu dan butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki seluruh kerusakan yang terjadi. Menjadi akhir tahun yang sangat berat ya. Tsunami terjadi bukan hanya karena kehendak alam, tapi ulah manusia pun bisa menyebabkan tsunami. Misalnya, pada abad ke-20, sebuah bom atom diletakkan di bawah laut dan meledak. Perbuatan ini menyebabkan air laut naik dan menghasilkan gelombang dengan tinggi 29 meter. Selain itu, penyebab tsunami bisa juga datang dari luar planet bumi. Misalnya, sebuah asteroid dengan diameter 1 km yang jatuh ke lautan. Contohnya, pada 65 juta tahun yang lalu, asteroid Chicxulub yang berdiameter 11 hingga 81 km memicu tsunami setinggi 14 meter. Dampak yang ditimbulkan tak main-main. Tsunami ini menjadi salah satu penyebab kepunahan dinosaurus kala itu. Hewan dengan ukuran besar seperti mereka saja bisa punah. Bagaimana kalau manusia ya? Terlepas dari semua itu, bahaya terbesar gelombang tsunami berada di Samudra Pasifik. Karena samudra ini berada di Ring of Fire atau cincin api. Setidaknya 4 kali dalam setahun tsunami dapat terjadi. Dan sekali dalam 1 dekade, gelombang tsunami setinggi 10 meter dapat terbentuk.